Bank BJB mempersembahkan Jadi salah satu alat pendukung dari perbankan itu adalah digitalisasi ya. Betul. Kemudian Pak Denny, tadi saya mendengar infrastruktur daerah ya. Betul. Ini tentu juga berkaitan dengan kredit perbankan. Yes. Apakah ini mengalami kesulitan ketika kredit ini digulirkan, harus dikembalikan, pada pemerintah daerah juga sedang mengalami berbagai kesulitan, atau para pemodal sedang mengalami kesulitan? Bagaimana masalah kredit yang digulirkan ini, Pak? Yang digulirkan ini memang ada beberapa pengalihan dari sumber dana di pemerintah. Namun tetap bahwa pemerintah ini infrastruktur tetap harus dijalankan di samping kesehatan. Sehingga ini kami tetap dorong Bank BJB adalah untuk pembiayaan kepada sektor infrastruktur daerah. Dan di sini juga sangat berpengaruh pada saat digulirkan pembuatan infrastruktur. Di sekitar situ pasti banyak warung, kedai dan lain sebagainya untuk para pegawai, sehingga efek kepada UMKM-nya pun tetap tumbuh. Jadi kredit ini ada multiplier effect ya? Multiplier effect, betul. Sebesar apa sih sebenarnya Pak Dery kalau kita berbicara tadi? Ini kan kalau kita bicara pemulihan ekonomi nasional dalam era COVID-19, ini sebuah dilema besar bagi pemerintah. Apakah kesehatan didulukan atau pemulihan ekonomi? Menurut Pak Denny bagaimana? Menurut pandangan saya secara pribadi, memang dua-duanya tidak bisa ditinggalkan. Jadi harus dua-duanya dilaksanakan. Sisi protokol kesehatan tentu bahwa setiap para pelaku khususnya pengusaha UMKM tadi pada saat dia berjualan atau berusaha, protokol kesehatan dipakai. Begitupun juga ekonomi ini tetap harus berjalan. Jadi dua-duanya bisa dijalankan dengan tetap usaha yang mereka lakukan dan protokol kesehatan dilakukan. Nah, ini akan terjadi keseimbangan hal seperti itu. Itu kan kita bicara ketika berbicara sektor UMKM. Yes. Tadi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan infrastruktur daerah? Apakah ini ada jeda dalam pembangunan? Pada kredit kan diberikan oleh Bapak bukan dalam skema PNN ya? Kredit itu bukan kan Pak ya? Betul. Kredit itu khusus untuk UMKM. Nah, kredit-kredit yang tersalurkan ini bagi BJB apakah akan menjadi sebuah gangguan? Padahal harus memulihkan ekonomi secara nasional. Yang tadi infrastruktur daerah ini tetap dijalankan Pak, karena sumber pengembaliannya masih ada. Sehingga proyek yang sudah dilakukan ini tetap berjalan sampai tuntas dan selesai. Sehingga kredit yang kami salurkan pun pasti akan kembali karena memang sudah dianggarkan dan sudah selesai dengan target waktu yang ditentukan. Seperti itu. Seandainya tidak, sedangkan di sisi lain, Bank BJB termasuk perbankan yang mendapatkan gelontoran dana cukup besar. Tentunya juga harus dipertanggungjawabkan secara publik ya. Betul. Nah, ini dua sisi ini bagaimana nih Pak Denny ini? Kira-kira Bank BJB punya skema yang khusus atau tidak, atau rumus yang khusus atau tidak dengan dua sumber pendanaan ini, dua-duanya harus jalan. Kira-kira bagaimana skema Bank BJB? Jadi memang pemahaman tentang PEN ini sebetulnya pemerintah ini ada kekhawatiran kepada industri perbankan. Karena dengan restruct tadi ada angsuran yang ditangguhkan. Dengan yang mana, yang skema mana nih? Yang restruct tadi Pak, dalam hal penguatan ekonomi. Penguatan ekonomi. Kan yang existing ini angsuran pokoknya ada penundaan karena untuk keringanan Pak. Nah, dikhawatirkan bank itu tidak menyalurkan karena belum ada setoran dari masyarakat. Sehingga PEN inilah turun. Nah, kondisi hari ini Bank BJB alhamdulillah bahwa sebelum ada PEN kita punya program tetap penyaluran ini harus dilakukan. Begitu ada penambahan PEN ini sangat lebih membantu lagi. Jadi hal ini menurut saya bahwa ini tidak terlalu mengkhawatirkan, sehingga dengan adanya PEN 2,5 kita lakukan realisasi dengan 5,3. Di luar itu pun kita tetap genjot untuk penyaluran Pak. Karena yang awal itu memang sudah dijalankan. Dan itu sudah merupakan bagian dari langkah strategis BJB untuk sebagai perbankan dalam konteks perkreditan. Betul. Ini kira-kira sampai kapan sih Pak kondisi ini berlangsung? Apakah memberatkan bagi perbankan? Karena perbankan seperti BJB kan harus mengembalikan 5,2 tadi.
betul. Jadi kalau lihat dari kondisi pandemik hari ini, mungkin pakar-pakar juga belum bisa memastikan seperti itu. Tapi kita punya kontingensi dan alternatif pada saat kondisi hari ini terus berkembang dan panjang, sehingga strategi dalam hal untuk menyalurkan kredit harus aman dan sektor mana yang harus dibiayain dan termasuk juga pola bagaimana adalah mereka harus bisa kembali. Nah, strategi ini yang terus kita perbaharui, kita susun, kita perbaiki, dan alhamdulillah sampai hari ini pun demikian. Contingency plan-nya kira-kira sejalan nggak Pak dengan strategi pemulihan ekonomi nasional yang dimiliki oleh BJB ya? Harus sesuai dan memang disesuai seperti itu. Bisa secara spesifik disampaikan Pak contingency plan? Jadi contingency seperti ini Pak. Pada saat sektor tadi, sektor mana yang memang kondisi hari ini kita biayain dan tidak berat kepada si calon debitur. Oke. Si debitur ini harus tetap balik lagi karena punya kewajiban. Sektor inilah yang dianggap hari ini masih potensial, kita masuk di arah situ Pak. Tapi terhadap yang kena dampak, kita belum dulu untuk memberikan penyaluran baru sebelum kita latih, kita berdayakan, dan kita bangkitkan bagaimana kelolaan mereka tumbuh. Oke. Jadi itu dari sisi pengelolaan ya. Pengelolaan betul. Strategi seperti itu. Ya. Pak Denny, saya melihat dari data, ya, ini debitur yang existing ya. Dengan adanya dana tambahan pemerintah, muncul debitur-debitur baru. Ini perbandingannya seperti apa Pak Denny? Kita alhamdulillah sesuatu yang anomali Pak. Bahwa kami tetap tumbuh di kondisi krisis hari ini. Nah, ini sesuatu yang memang membanggakan buat kami semua. Jadi ada salah satu strategi khususnya adalah kita lakukan secara business matching namanya Pak. Business matching bahwa contoh di sektor pertanian. Mereka kita dorong produksinya harus bagus, pupuknya bagus. Pada saat melimpah siapa yang beli? Akhirnya kami carikan off-taker. Nah, ini kita pembiayaan kepada mereka, hasilnya diambil oleh off-taker. Karena mereka sudah punya buyer. Pembayaran pun normal seperti itu. Sehingga debitur-debitur baru, khususnya di bidang pertanian, peternakan, mereka tetap tumbuh dan nasabah kami tetap tumbuh. Dengan kondisi pandemik, kita dorong sektor pangan, peternakan, perikanan, dengan tentu adalah dengan off-taker tadi. Nah, ini sesuatu yang memang menjadikan bertanya, kenapa kok BJB di kondisi pandemik masih bisa tumbuh? Artinya ini kebanggaan ya. Tumbuh. BJB jelas lah kiprahnya begitu ya. Karena pola itu yang kita bangun. Contoh misalkan kita ada di samping juga untuk kesejahteraan lingkungan. Kita ada desa, ada pesantren. Kita dorong adalah untuk sektor peternakan. Misalkan kita bentuk satu kelompok itu 8 orang. Untuk satu kandang itu 200 ekor oleh 8 orang. Ini untuk pertanian ya? Peternakan. Peternakan. Kita bangun pakan, hewannya segala macam. Pada saat panen 6 bulan, hewan ini kita ambil oleh off-taker. Dan keuntungan buat mereka, sehingga si pesantren pun punya penghasilan tambahan dari hasil ternak. Dan ini dulunya adalah bukan nasabah kami, tapi setelah dibentuk menjadi nasabah kami. Dan ini ternyata berjalan bagus. Anomali hari ini, kebutuhan makanan pokok segala macam sangat melimpah. Jadi artinya situasi anomali dihadapi dengan strategi yang anomali. Ini luar biasa ya. Artinya match-nya di situ matching-nya ya antara program dengan sesuatu yang datang belakangan ini harus matching. Betul. Sektor apa saja sebenarnya Pak Denny yang diberikan kredit dalam konteks pemulihan ekonomi ini? Semua sektor masuk Pak, kecuali yang lebih konsen hari ini tadi di bidang pertanian, padi, peternakan, terus industri olahan, perdagangan besar, sektor makanan. Itu adalah prioritas yang kita dorong kondisi hari ini, karena semua pasti memerlukan itu.
Nah, menurut pandangan Pak Denny, ini kan karakteristik Jawa Barat dengan daerah lain mungkin saja berbeda. Siap. Ya, dalam tadi memfokuskan kredit untuk sektor-sektor. Yang paling spesifik di Jawa Barat itu sektor mana yang memerlukan dukungan pendanaan tadi, Pak Denny? Kredit ya khususnya ya? Ya, kredit pendanaan ini tentu dengan luas areal sektor pertanian ini cukup luas di Jawa Barat. Kami kemarin dorong juga adalah untuk sektor padi di daerah Indramayu, Majalengka, daerah Cirebon, Yang lumbung padi itu, lumbung Pak, termasuk ya? Karawang segala macam. Ya. Mereka kesulitan bagaimana mencari pupuk atau benih, kesulitan pada saat panen dia harus lari kemana, butuh permodalan. Kita masuk di situ. Kita masuk di situ. Begitupun tadi sektor perikanan, peternakan kita masuk. Karena ternyata kebutuhan konsumsi akan itu lebih meningkat. Nah, lebih meningkat. Nah, ini adalah sektor-sektor yang memang sangat menjanjikan kondisi COVID-19 hari Ya, ini. jadi luar biasa ya kalau kita lihat Jawa Barat hampir ke timur ya. Iya. Itu adalah daerah pertanian padi ya. Betul. Sedangkan yang kalau sayur mayur, karena sekarang kan ada tren untuk hidroponik, Pak Denny. Yes, ya. Ini masuk nggak tidak dalam konteks ini, Pak Denny? Masuk juga. Ya? Jadi kita ada di pertanian tadi ada jagung, ada padi, termasuk holti. Kita ada cabai, ada sayur mayur. Ini daerah Ciwidey, daerah-daerah tinggi kita masuk. Jadi Jawa Barat, Banten dan tempat lain pada saat di situ ada sektor-sektor hortikultura, kita masuk juga di arah situ. Total berapa nasabah baru yang dijaring oleh Bank BJB? Dengan rentan waktu kondisi COVID-19, kenaikan nasabah juga cukup signifikan, kurang lebih 11.000. 11.000 ini cukup. 11.000 ya. 11.000 nasabah pada waktunya harus mengembalikan kredit. Yes. Rentang waktu berapa bulan dan berapa bulan kira-kira? Itu tergantung Masing-masing. kepada masing-masing perjanjian. Ada yang memang jangka waktu 1 tahun, Baik. ada yang 3 tahun maupun 4 tahun. Jadi 1 tahun? ada yang 3 tahun, 3 tahun? ada yang 5 tahun. 5 tahun. Iya. Jadi dengan kredit sekarang digulirkan pada tahun ini, Iya. itu Tahun depan. pengembaliannya berlangsung mulai tahun depan. Tahun depan. Jadi ini agak diringankan kan begitu ya? Iya, betul. Setidaknya mereka selama 6 bulan ke depan itu ya tidak mengembalikan apapun. Iya. Baik. Tetap bunga tetap masih Baik. jasa. Pada ini akan semakin menarik ketika kita nanti akan membahas langsung pada sektor UMKM-nya. Oke, Ini siap. kan kita bicara secara umum. Secara umum. Baik, untuk segmen pertama selesai kita akhiri, kita akan nanti lanjutkan pada segmen kedua. Terima kasih Pak Denny. Sekarang kita nikmati dulu. Ini ternyata ininya pun dari Bank Siap. BJB ini. Terima kasih pemirsa. Pemirsa nih, Bank BJB menyediakan juga ini. Mungkin nanti kita akan bagikan juga kepada pemirsa. Iya, siap. Kami memiliki program namanya PESAT, yaitu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB. Bank BJB mempersembahkan sajian cita rasa perbankan yang berkualitas. Masukkan produk pilihan. Tuangkan dan aduk merata. Untuk kesempurnaan layanan finansial, campurkan dan tambahkan bumbu layanan perbankan.
untuk kelezatan bertransaksi. Sajian untuk negeri siap dinikmati. Bank BJB, tanda mata untuk negeri.